Halo, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih dari materi Anda. Bab 4 dari metode pengendalian pikiran Silva. Kita kan sering dengar meditasi ya, buat relaksasi gitu. Tapi yang ini beda nih, namanya meditasi dinamis. Intinya, gimana pakai pikiran kita secara aktif, terstruktur gitu buat mecahin masalah. Siap ya, kita bedah. Tentu, siap. Ini memang pergeseran yang penting sih. Kalau meditasi pasif kan tujuannya biar tenang, rileks. Nah, meditasi dinamis ini seperti di sumber Anda itu. Tujuannya lebih jauh lagi, dapetin solusi nyata. Jadi bukan cuma soal merasa enakan, tapi ngelakuin sesuatu pas pikiran lagi fokus gitu. Iya, benar banget. Sumbernya juga bilang gitu. Tenang aja tuh nggak cukup ternyata. Pikiran kita ini kayaknya emang dirancang buat aktivitas yang lebih terarah ya. Yang hasilnya bisa, wow, menakjubkan katanya. Jadi ini intinya pakai level alfa, level meditatif itu buat bertindak. Bukan cuma diem aja. Betul. Dan biar efektif bertindaknya di level alpha itu, bab 4 ini ngasih tahu ada 4 hukum kunci. Yang pertama, keinginan atau desire. Jadi Anda harus beneran pengen hasil itu terwujud. Bukan cuma pengen gitu aja, tapi emang solusi penting buat Anda. Misalnya pengen banget atasan lebih kooperatif, soalnya ngaruh ke kerjaan gitu kan? Oke. Harus ada keinginan kuat ya. Terus yang kedua, keyakinan atau belief. Ini maksudnya di mana? Harus percaya gitu aja. Maksudnya, Anda harus percaya kalau solusi itu masuk akal dan mungkin terjadi. Kayak contoh di sumber itu, Anda nggak bisa dong berharap pelanggan beli barang kalau gudangnya aja masih penuh banget. Harus logis gitu. Iya. Harus realistis juga ya. Nggak bisa ngarep keajaiban tanpa dasar gitu. Masuk akal. Nah, tepat. Terus yang ketiga, ini yang paling dinamis nih, pengharapan atau ekspektansi. Ini lebih dari sekedar pengen dan percaya loh. Anda tuh mengharapkan itu terjadi, kayak udah yakin bakal dateng gitu. Di sini visualisasi yang hidup, yang meyakinkan, itu perannya gede banget bikin ada antisipasi positif. Wah, jadi levelnya naik terus ya. Keinginan, keyakinan, terus pengharapan. Nah, hukum keempat ini kedengarannya agak unik ya. Tidak bisa menciptakan masalah. Sumbernya tegas banget soal ini. Katanya kita nggak bisa pakai level alpha buat niat jelek. Misalnya niat biar atasan dipecah gitu. Pas kita di level alpha itu, kita kayak terhubung sama, apa ya dia nyebutnya, kecerdasan lebih tinggi. Nah, katanya entitas ini nggak bakal mau dukung niat yang ngerusak. Jadi kalau coba-coba mikirin hal negatif di alpha, itu ibaratnya kayak nyari stasiun, tapi frekuensinya nggak ada, sia-sia aja gitu. Wah, ini kayak ada prinsip etis yang udah built-in di metodenya ya. Keren juga. Oke deh, teorinya menarik banget. Tapi prakteknya gimana? Cara ngelakuinnya? Pasti ada langkah-langkahnya kan di bab 4 itu? Tentu ada. Ada 3 langkah praktis nih setelah Anda berhasil masuk ke level alpha tentunya. Langkah pertama, visualisasikan masalahnya. Jadi di layar mental Anda, coba hadirkan lagi kejadian spesifik soal masalah itu. Detail ya, rasain lagi emosinya dikit. Misalnya interaksi terakhir yang kurang enak sama atasan tadi. Oke, jadi hadirkan dulu masalahnya di pikiran. Terus, abis itu diapain? Nah, langkah kedua, geser layar masalah tadi ke kanan. Terus, dari sebelah kiri, munculin layar baru. Layar baru ini isinya visualisasi solusi. Misalnya, Anda lihat atasan Anda dapat kabar baik, suasana kantor jadi enak, atau penyebab masalahnya hilang, gitu. Pokoknya gambarin sejelas mungkin. Tunggu. Geser layar ke kanan, terus muncul dari kiri. Kok spesifik banget ya arahnya? Ada alasannya kah? Nah, pertanyaan bagus. Nanti saya jelasin ya. Kita selesaikan dulu langkah ketiga. Langkah ketiga, geser lagi layar solusi tadi ke kiri. Jadi sekarang, layar utama Anda isinya visualisasi hasil akhir. Tapi, bayanginnya sebagai kenyataan saat ini. Bayangin atasan udah baik, masalah udah beres, seolah-olah udah kejadian gitu. Rasain senungnya, leganya, yakinnya. Sumbernya nekenin banget. Pas di alfa ini, Anda itu kerjanya di level penyebab, bukan di level akibat. Oh, kerja di level penyebab ya. Dalam juga ya konsepnya. Nah, balik lagi nih ke soal geser-geser layar tadi. Kenapa sih arahnya gitu, kiri ke kanan, kanan ke kiri?
Ini detail yang menarik emang. Jadi, menurut eksperimennya Silva yang dijelasin di bab itu, persepsi kita soal waktu pas di level pikiran yang lebih dalam kayak alfa ini, itu alirannya cenderung dari kiri ke kanan. Kiri itu dianggap masa depan, kanan itu masa lalu. Jadi, teknik geser layar itu sebenarnya buat ngelarasin visualisasi kita sama aliran waktu subjektif di pikiran bawah sadar kita. Gitu. Wah, jadi bukan asal geser aja ya, ada dasarnya, selaras sama cara kerja pikiran di level yang lebih dalam. Luar biasa sih ini. Jadi, kalau dirangkum nih ya, intinya metode Silva ini ngajarin cara pakai meditasi secara aktif, terstruktur gitu. Bukan cuma diam tenang, tapi beneran memvisualisasikan solusi. Terus dipandu sama hukum keinginan, keyakinan, pengharapan itu tadi. Tujuannya kayak memprogram solusi di level penyebabnya, dan yang penting fokusnya selalu buat solusi, bukan bikin masalah baru. Gitu kan ya? Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada pemikiran buat Anda renungkan. Coba deh, pilih satu masalah nyata yang lagi Anda hadapin sekarang. Terus, gimana kalau Anda coba proyeksikan solusinya pakai 3 langkah visualisasi dinamis tadi? Bayangin Anda geser masalah itu ke kanan di layar mental Anda, terus tarik solusi dari kiri. Kira-kira apa ya yang mungkin terjadi kalau Anda rutin, konsisten gitu, ngelatih imajinasi terstruktur kayak gini? Coba direnungkan.